Ya baik, pemirsa DMS TV, Anda kembali bersama kami dalam program Talkshow 10 Salam Bicara dan masih dengan narasumber yang sama, Joni Arjal, Kepala BK PSDM Kota 10 Salam. Yang seperti kami sebutkan di segmen sebelumnya, di segmen ini kita akan lebih membahas detail soal isu hangat yang kemarin beberapa minggu yang lalu menjadi perbincangan hangat di tengah Kota 10 Salam. Ini terkait dengan penerimaan CPNS yang menyebutkan bahwa banyak kemudian dari warga 10 Salam yang tidak mendapat kesempatan karena persoalan ketidaklengkapan berkas dan lain sebagainya. Mungkin untuk lebih jauh mengetahui soal ini, Pak Joni bisa menjelaskan kepada pemirsa. Silakan Pak Joni. Baik, terima kasih Pak Roni. Nampaknya ini ada 3 yang harus saya bahas di sini supaya publik atau rekan-rekan kita atau mungkin ya khusus pegawai, mungkin bisa jadi khusus pegawai juga harus memahami untuk langkah-langkah BKPSDM dalam waktu dekat ini. Yang pertama tentang seleksi penerimaan seleksi tentang JPT atau lelang jabatan untuk eselon 2. Nah, di sini ya kami sampaikan terkhusus untuk pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kota 10 Salam yang sudah memenuhi syarat. Yang pertama itu syaratnya itu harus di golongan 4A. Saya pikir di golongan 4A di sini baik di jabatan struktural ini yang lagi menjabat, misal baik di jabatan eselon 2, eselon 3, eselon 4, bahkan di pelaksana sekalipun atau staf sekalipun, itu ya ayo mari nanti kita mendaftar sama-sama menguji kompetensi kita, kemampuan diri kita sendiri sampai di mana tentang asesmen kita atau kemampuan tentang seleksi penerimaan untuk khusus di eselon 2 nantinya. Nah, di sini saya sampaikan Pak Roni, kita sudah mengajukan kurang lebih sekitar 21 OPD, termasuk kemarin sudah kita lantik di Capil, ya Pak Saprianda, ya sekarang itu masih kosong, sudah diisi oleh pelaksana Pak Ali Tumanggar. Nah, kurang lebih sekitar 21 kita sudah ajukan ke KSN. Insya Allah kalau tidak ada halangan di awal bulan nantinya, ini sudah masuk dalam September, insya Allah mungkin ya minggu pertama atau minggu kedua kita sudah seleksi untuk lelang jabatan tadinya. Nah, di sini harapan kami seluruh pegawai yang sudah memenuhi pangkat dan golongan memadai, maka ayo kita sama-sama dari 21 misal atau nanti sesuai dengan direkomendasi oleh KSN berapa OPD atau berapa dinas yang ikut lelang nanti, ayo sama-sama kita untuk uji kompetensi kita masing-masing nantinya. Nah, ini harapan kami dan mungkin ini harapan pimpinan dalam ini Pak Wali, Pak Wakil dan Pak Sekda, berharap semua pegawai negeri yang sudah memenuhi syarat nanti untuk melanjutkan atau untuk berkompetensi dalam seleksi untuk lelang jabatan nantinya. Ya, itu mungkin tentang lelang jabatan Pak Roni. Nah, yang kedua yang harus saya sampaikan di sini tentang latihan laksar, latihan dasar CPNS formasi 2019 yang lalu. Nah, kita ada CPNS 183. 183 ini khusus untuk golongan 3 dulu kita siasati Pak Roni. Kenapa? Karena kepusing kemarin kita sudah 2 kali kena, maka kita siasati dengan dominan lebih banyak golongan
dari 183, maka kita gelar dulu untuk laksar latihan dasar CPNS golongan khusus golongan 3 dulu di tahun ini. Ya, alhamdulillah sudah berlangsung kurang lebih sekitar hampir 10 hari yang gelombang pertama yang 30 orang sudah kita kirim ke Gayo Lues atau Blang Kejeren. Alhamdulillah kita ada kerjasama sama Gayo Lues 6 kabupaten kota termasuk Suku Salam Singkil, Abdiam, Kota Langsa, Aceh Singkil, Sebulu Salam, Semelu. Itu kerjasamanya berdasarkan rekomendasi dari BPSDM Aceh untuk di Gayo Lues. Alhamdulillah keluar rekomendasi itu, mereka sudah berlangsung sampai sekarang sudah 10 hari untuk gelombang pertama. Sisanya ada sekitar 87 nanti kita akan kirim sekitar tanggal 9 September ini, insya Allah kita akan kirim semuanya 87 itu. Jadi untuk sisanya nanti di golongan 2 2022 nanti akan kita gelar insya Allah untuk adik-adik kita yang di golongan 2. Itu mungkin yang tentang laksar yang harus kami sampaikan melalui BKPSDM. Yang ketiga tentang seleksi penerimaan CPNS yang Bapak Roni tanyakan tadi. Ya, alhamdulillah kita pada saat ini kurang lebih sekitar dari 3.521 peserta yang mendaftar di Kota Sebulu Salam. Ya, alhamdulillah sampai detik ini kita kurang lebih 3.400 kalau nggak salah kami 3.421 kalau nggak salah kami kemarin itu, kalau nggak salah di tahun ini melebihi ya dari yang PMS awalnya. Itu insya Allah sudah dikategorikan MS, sudah kita kategorikan MS. Insya Allah itu akan kita gelar nantinya di tanggal 14 ke atas. Itu seleksi SKD di Kota Sebulu Salam. Lokasinya itu seperti tahun yang lalu di wilayah Gedung Serbaguna yang ada di Pendopo. Nah, insya Allah itu kalau sudah kita siasati dan insya Allah kita akan gelar nantinya. Nah, terkait dengan adik-adik kita yang ada dari Sebulu Salam yang kemarin yang kategori yang tidak TMS-nya atau tidak masuk MS-nya, tidak memenuhi syarat TMS. Nah, kami coba mensiasati dalam hal kebijakan daerah, masih bukan kebijakan nasional, masih kebijakan daerah, karena ini masih kategori panitia seleksi daerah atau Panselda, panitia seleksi daerah. Ya, kami coba duduk rembuk bersama memutuskan ya, karena memang leading sektornya dinasnya kami, tapi keputusan ini keputusan panitia seleksi daerah, masih di ranah daerah. Kami duduk, kami bincang-bincang, ya namanya masih di kapasitas kita, apa langkah-langkah harus kita ambil kebijakan kita, tapi tidak menutupi, tidak mengangkangi aturan yang berlaku atau aturan yang lebih tinggi, sehingga ya kami duduk bersama. Ada misinformasi di sini ya, yang harus kami sampaikan ya, atau mungkin ya maaf ketelendoran kami dalam tidak sosialisasi kepada adik-adik kita yang ada di Sebulu Salam, itu maaf sekali, mungkin itu kami sadari dengan persyaratan secara administrasi, sehingga ya adik-adik kita ya salah menafsirkan atau kurang
dalam tafsiran, sehingga ya itu tadi dianggap mudah atau mungkin yang tidak kami upload di dalam persyaratan-persyaratan, sehingga mungkin ada miskomunikasi pada saat itu. Ya kami ambil kebijakan-kebijakan berdasarkan instruksi pimpinan dalam ini Pak Wali, Pak Wakil. Kami coba komunikasi intens sehingga apa langkah-langkah itu sehingga adik-adik kita juga tidak dirugikan. Nah, intinya mereka sampai detik ini beda cerita sudah NS memenuhi syarat. Alhamdulillah mereka sudah bisa untuk kompetensi untuk tes nantinya. Untuk lanjut bagaimana nantinya ya mereka lah coba untuk berlomba-lomba mengambil peluang ini. Nah, harapan kami kepada adik-adik sekalian untuk peserta pelamar CPNS, ayo ada kesempatan dan buang waktu ini. Peluang ini nggak datang dua kali. Usia kita berlanjut juga, usia kita bertambah juga. Karena apa? Yang namanya CPNS ada batas usia Pak Roni, 35 tahun itu sudah lewat. Maka ada kesempatan kedua nanti, itu mungkin kalau ada untuk itu P3K. Nah, maka dengan demikian ayo banyak ruang, ada banyak kesempatan jika memang ya ada laptop, adik-adik banyak belajar di YouTube Pak Roni. Betul, di YouTube ini banyak mengajar kita yang positif, bukan jangan mengambil yang negatifnya, banyak yang positifnya. Belajar mungkin ya soal-soal tahun lalu, coba belajar, dan penghitungan tercap juga, cara cepatnya juga banyak di YouTube itu. Sehingga ya ambil aja, nggak usah banyak-banyak waktu, sekitar 5 menit, 10 menit, bahkan mungkin bisa 15 menit. Oh, jika nggak ada paket kita atau wifi kita, mungkin bisa kita menumpang di kantor-kantor pemerintah sambil duduk, ya kan, buka laptop kita, belajar kita di situ bentar. Nah, juga mungkin ya di warung-warung, kalau kita adik-adik kita sering minum kopi, kan banyak tuh wifi gratis itu. Coba di situ download dulu, atau mungkin coba dulu simati cara-cara untuk pengisian, cara SKD dan SKB, misalnya Trentun dan lain-lain, sehingga yang mereka memahami untuk kesempatan ini. Dan daerah juga bukan harus setiap tahun menerimanya Pak Roni. Penerimaan CPNS ini tergantung usulan kita, harapan kita sebanyak-banyaknya. Tapi yang menentukan itu Menpan RD. Kita minta 1000 dikasih 100, kadang 86, kadang 8. Ini yang kita coba siasati. Bahkan bisa jadi tidak dikasih lagi nantinya. Nah, ini yang kita sayangi. Banyak itu adik-adik kita lihat seperti tahun-tahun yang lalu, nggak ada kesempatan di Suku Salam, tapi bisa dia mencoba ke kabupaten kota lain, cara tempuh jauh, kesempatan itu memakan waktu dan lain-lain, resiko lagi Pak Roni, ya kan, cara tempuh itu kan mengandung resiko. Nah, itu yang kita sayangi. Nah, ke dalam kesempatan ini juga kami sampaikan kepada peserta yang akan seleksi di Kota Suku Salam, tolong ya nantinya kita harus pakai ada namanya antigen. Ya, kita sudah ada namanya vaksin, kita sudah ada sertifikat vaksin. Ya, itu tidak menentukan kita itu positif atau tidak positif. Ya kan, mungkin itu menambahkan imun tubuh kita. Tapi ketika di hari H nanti kami bekerjasama dengan Satgas COVID, dengan tim kesehatan. Kenapa? Kita banyak tamu dari luar Pak Roni. Memang pakai gelombang-gelombang, bisa jadi 5 hari atau 6 hari kita pakai ruang itu. Tapi kita tidak tahu yang datang itu dari mana. Bahkan dari luar kota, di antar kotanya atau dari mana, apa zona merah, zona hijau, zona biru, warna kuning, oranye dan lain-lain, kita nggak tahu itu dari mana dia. Apakah dia positif atau negatif, kita tidak tahu. Maka dengan kesempatan ini ya harus kami sampaikan di sini, walaupun nanti ada surat pengumuman yang harus kami sampaikan dalam
tahapan selanjutnya untuk jadwal SKD, maka yang bersangkutan harus, ya kan, memang wajib itu hukumnya. Kalau saya lihat kami meeting kemarin itu seluruh BKPSDM se-Indonesia melalui BKN pusat itu, kalau zona-zona yang tertentu itu memang harus PCR gitu, PCR harus swab. Tapi kalau kita di sini, daerah kita di sini Pak Roni, saya pikir itu antigen aja udah cukup. Nah, antigen aja itu nggak terlalu maka dengan demikian nanti tim kesehatan selain melihat suhu badan yang bersangkutan, melihat dia itu sudah ada tes antigennya. Nah, ini yang harus kita siapkan bersama bagi peserta yang akan melamar di Kota Subuh Salam, baik itu putra putri yang ada di Subuh Salam atau yang di luar Kota Subuh Salam. Nantinya ketika tes seleksi SKD diharap bagi yang bersangkutan harus membawa antigennya, tes antigennya. Mudah-mudahan ya kita coba nanti dan untuk adik-adik bisa berjalan dengan baik untuk pelaksanaan penerimaan CPNS. Harapan kita untuk putra putri Subuh Salam persentasenya lebih besar daripada tahun yang lalu. Itu yang mau kita ambil. Tahun lalu 20% pun nggak sampai itu. Nah, jadi ini ya buat adik-adik kita, putra putri Subuh Salam, ayo kesempatan jangan kita sia-siakan lah, jangan kita sia-siakan. Belajar banyak cara belajar. Banyak kita nggak mesti harus di YouTube juga. Jika ada senior yang kemarin lulus, ya nggak masalah, coba tanya sama beliau. Apalagi sama jurusannya. Jurusan kita kemarin Pak Roni misal, yang sama jurusan sama saya, Pak Roni lulus di tahun yang kemarin. Saya di tahun ini saya coba, Pak Roni kan kiat-kiatnya kan saya nggak harus mesti malu. Bisa jika perlu ya saya datang ke rumah. Pak Roni tolong bantu dulu saya, gimana saya bisa lulus seperti Pak Roni seperti kemarin, apa kiat-kiatnya, begitu. Ya kan nggak mesti harus gimana gitu. Jangan kaku kita untuk harus gengsi, apalagi pada kawan-kawan kita yang sudah lulus. Coba tanya-tanya yang kesempatan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Roni. Terima kasih. Ya, semoga saja penjelasan dari Pak Joni Arijal tadi kemudian menjawab isu-isu hangat terkait dengan CPNS kemarin. Dan kita harapkan juga ini Pak Joni bersama ini kepada adik-adik atau kawan-kawan yang sudah mendaftar kebijakan-kebijakan yang tadi diambil oleh BKPSDM atau Pemko Subuh Salam ini akhirnya membuat kawan-kawan sudah MS ya, memenuhi syarat, sehingga peluang sekarang itu tergantung kepada ketekunan, kemampuan dan keberuntungan kawan-kawan, dan semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan sebelum menutup Subuh Salam bicara edisi ini, mungkin dari Pak Joni ada catatan-catatan yang mau disampaikan terkait apa saja yang dalam ruang lingkup di skup BKPSDM, boleh soal CPNS tadi, boleh juga soal kedisiplinan atau hal-hal yang lain yang terkait lainnya. Silakan Pak Joni. Terima kasih Pak Roni. Saya mungkin sudah memadai apa yang saya sudah sampaikan tadi. Cuman satu saja buat putra putri kita, siapapun dia, bagaimanapun dia, singkat saja Pak Roni, mungkin jangan jadi penonton kita di daerah kita, itu saja. Jangan jadi penonton kita di daerah kita. Bersainglah dengan positif, ya kan? Paculah cita-citamu, kejarlah cita-citamu itu. Jangan nanti kesempatan ini orang lain yang mengambil. Jangan itu harapan saya Pak Roni. Mudah-mudahan siapapun kita yang ada di daerah kita ini, mari, ayo, kamu bisa, saya juga bisa. Kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak? Itu yang harus kita cantumkan pada diri kita. Selamat buat adik-adik kita yang akan tes seleksinya nanti. Harus bisa dan harus mampu untuk mencapai cita-cita itu. Mungkin itu saja Pak Roni. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni untuk waktunya dan pemirsa DMS TV. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyaksikan program Talkshow Subuh Salam Bicara. Tetap saksikan kami di edisi-edisi berikutnya karena kami masih akan tetap menghadirkan narasumber yang berkompeten, yang menarik untuk
topik-topik lainnya di Subul Salam Bicara edisi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.